Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Keri Pimatran Pemalang, Jawa Tengah ya teman-teman ya. Teman-teman semua, salam satu aspal untuk semua pengemudi di mana saja berada. Semoga selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi yang baru bergabung di channel ini, saya mohon bantuannya untuk subscribe dan like serta komen ya teman-teman ya. Terima kasih. Nah teman-teman semua, di konten kali ini saya kembali ingin membahas yaitu tentang kendala-kendala atau benalu-benalu yang berada di PO Bus ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, yang menghambat kemajuan, yang sering menjadi benalu di dalam perusahaan PO Bus itu adalah dari orang-orang terdekat atau kru-kru sendiri ya teman-teman ya. Bukan kita menjelek-jelekan atau menjatuhkan seseorang, itu tidak, tetapi memang seperti itulah adanya. Namun tidak semua sebegitu, karena yang namanya benalu itu kan tidak banyak ya. Mungkin di dalam satu perusahaan itu kadang ada satu ya, kadang ada dua, kadang ya tidak ada. Kalau yang sudah bonafit sekali itu ya mungkin berpikir lah ya, karena apa ya, yang disebut benalu atau yang sering merongrong atau merugikan perusahaan itu seperti ini ya teman-teman ya. Pertama, itu seorang kru itu ialah menerima apa itu yang namanya tiket tidak resmi. Nah ini tiket yang tidak resmi ini yang sering sekali, yang banyak sekali merugikan perusahaan itu ialah dari tiket yang tidak resmi. Tiket yang tidak resmi itu didapatkannya seperti ini ya teman-teman ya. Misalkan mereka si pelaku ini tadi, kita tidak perlu menyebutkan si A si B ya. Si pelaku ini tadi, orang tersebut dia sudah janjian sama penumpang, nanti dia katanya ketemu di sini gitu ya. Nah, misalkan ketemunya di sini, tapi tiketnya ya memang beda. Namun hasil dari penjualan tiket yang tidak resmi itu tadi itu tidak dimasukkan ke perusahaan. Nah disitulah yang saya sebut tadi benalu-benalu di dalam perusahaan PO Bus ya. Jadi hal-hal seperti itu bukan hanya celoteh, bukan hanya cerita. Bahkan saya sudah pernah berbicara langsung dengan bosnya Sumber Alam ini. Beliau juga menjelaskan hal-hal seperti itu. Memang jika terjadi di tempat beliau, katanya dia tidak akan segan-segan itu untuk istilahnya itu langsung di out gitu ya. Tidak ada lagi istilahnya maafin, mengganti, itu tidak ada. Itu memang sudah kriminal itu ya teman-teman ya. Sebab itu udah kategori kriminal, pencurian atau penggelapan ya, apabila melakukan penjualan tiket yang tidak resmi. Kalau istilahnya orang-orang bus itu cilokan katanya ya. Akhirnya sebagian ada yang paham itu ya. Ini kalau di perusahaan si A misalnya, kalau nggak bisa nyilok ya sulit katanya. Kalau ngandelin uang PP aja ya kagak cukup. Nah seperti itu yang disebut cilokan atau tiket dari tiket yang tidak resmi ya teman-teman ya. Makanya kalau tiket resmi itu kan berarti kita beli tiket di agen, nanti kita naik dari agen dan bukan dari kru yang jalan ya. Tapi biasanya karena sudah kenal sama krunya, sudah kenal sama karyawannya, jadi boleh ikut ya. Tapi dengan harga agak miring-miring gitu ya. Misalkan sekian, nanti bayarnya sekian. Tetapi itu sangat merugikan perusahaan ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang seperti itu terjadi ya. Itu dari penjualan tiket yang tidak resmi yang dilakukan oleh kru-kru sendiri ya. Nah itu untuk mencari buktinya ya memang tidak sulit sih, gampang sekali. Apalagi di zaman sekarang ya, semua juga bisa terdeteksi. Banyak ini kalau untuk 3 perusahaan raksasa itu ya, seperti Sinar Jaya, Sumber Alam,
Haryanto itu tidak akan mentolerir ya, tidak akan dikasih ampun kalau krunya sampai melakukan yaitu penjualan tiket yang tidak resmi. Saya tahu sendiri, saya pernah tahu sendiri itu ya, kru yang seperti itu ditindak tegas, langsung dikeluarkan ya, tidak ada lagi alasan ini dan itu. Tapi menurut saya itu kalau hanya dikeluarkan saja sebetulnya ya masih untung, tidak dikasuskan ya. Kalau dikasuskan itu bisa rentetannya kan panjang sekali. Itu misalkan kan, tapi ada yang mengkasuskan hal-hal seperti itu karena itu kategorinya sudah penggelapan dan kriminal banget, merugikan perusahaan sekali. Makanya itu pantas jika disebut benalu-benalu yang ada di dalam perusahaan PO Bus ya teman-teman ya. Itu saya paham sekali. Nah jadi itu kalau yang benalu-benalu yang melakukan penjualan tiket yang tidak resmi, yang hasilnya dimasukkan ke kantong sendiri, istilahnya itu banda aing ya. Nah ini saya dapat banda aing di 3 kepala ini, masuk ke dia semua. Misal 200 kali 3 udah 600 itu banda aingnya ya. Nah seperti itu, memang merugikan sekali, sangat rugi sekali perusahaan jika mendapatkan kru-kru yang tukang cilok ya, yang akhir dengan hasilnya buat sendiri atau buat banda aing seperti ini ya. PP aja udah kelihatan itu, 3 orang dari timur, 3 orang dari barat aja kalau dikalikan 200 saja udah perusahaan babak belur dah. Makanya perusahaan yang 3 ini tadi tidak mentolerir sama sekali itu. Jika ketahuan krunya melakukan hal-hal seperti itu langsung di out ya, memang di out. Tapi ada perusahaan yang lain juga mengkasuskan hal seperti itu bos ya. Tidak istilahnya cuma diberhentikan saja, tidak. Nanti dia disuruh ngaku dari tanggal berapa, dari tahun berapa, sudah berapa kali itu di total. Nah itu dikasuskan jadi barang bukti itu ya. Untuk hal-hal seperti itu memang ya kalau kita kerja itu ya memang seberapa banyak uangnya itu ya nggak pernah cukup ya. Apalagi penghasilannya nanti digunakan dengan hal-hal yang tidak benar ya. Istilahnya nyimpang-nyimpang lah. Nah, buat kesana buat kesini. Padahal uang tersebut nggak sampai ke rumah ya. Yang sampai ke rumah itu ya yang uang PP-an yang resmi ya yang sampai ke rumah. Biasanya kan seperti itu. Nah ini lagi ada lagi yang kerjasama ini, kerjasama dengan kontrol. Saya setiap malam itu melihat dan membuktikan hal-hal tersebut ya. Ini kejadiannya ini di di perusahaan yang jurusan Bandung ya. Lebih baik kita istilahnya itu yang jurusan Bandung, yang dari Blora, yang dari mana itu dari Prodadi juga ada itu ya. Yang jurusan Bandung itu dia itu sistem kontrol ya. Jadi kerjasama kru itu dengan kontrol itu. Bagaimana coba? Kalau kru sudah bekerja sama dengan kontrol, mau ke bagian apa lagi perusahaan kalau seperti itu? Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Lihat dengan mata kepala sendiri yang dilakukan oleh oknum kontrol tersebut dan kru tersebut ya. Begitu masuk nih bos nih dari Blora, Prodadi, manjat nih kontrol ya. Ada tambahan di jalan ini. Karena memang ya ketidaktegasan dari perusahaan itu tadi juga. Sebab mereka mengizinkan untuk mengambil penumpang di jalan dan akhirnya nanti berhenti di kontrol. Tapi akhirnya uang tersebut cuman buat bagi-bagi kru dengan kontrol aja itu. Nah nanti mau penumpang tuh udah bisik-bisik masuk ke sana, penumpang tukang kontrolnya naik. Pura-puranya gini-gini nih, pegang-pegang kertas, conteng-conteng. Padahal turun supir udah dikasih uang ciloan, udah dikasih mail ya. Nah itu paling tidak kalau penumpang 5 itu masuknya ke perusahaan itu cuma 2. Paling bagus masuk cuma 2. Walaupun sudah ada kontrol ya, walaupun sudah ada kontrol 5 itu masuk ke perusahaan itu cuma 2. Nanti yang 3 buat kontrol 1, buat kru 2. Seperti itu. Apa enggak dimutilasi perusahaan seperti itu ya, sama kru-kru yang kurang ajar itu ya. Tapi kita bisa melihat sendiri orang-orang yang seperti itu tidak akan langgeng ya.
baik dia bekerja di tempat lain, baik dia bekerja di mana pun tidak akan langgeng. Sebab uang yang hasil seperti itu memang digunakan untuk keluarganya juga nggak nyangkut, ya, nggak kelihatan, karena dihasilkan dari hal-hal yang kurang amanah ya teman-teman ya. Tapi itu hanya segelintir orang saja, hanya oknum-oknum saja yang melakukan hal seperti itu. Tapi kalau untuk yang kontrol ini sudah itu ya, sudah mengakar itu ya. Sebab ini kerjasamanya dengan kontrol, dengan kru ini sudah sepakat. Jadi setiap hari tuh, kalau misalkan nanti ada orang-orang yang dari perusahaan bus tersebut, silakan dicek sendiri ya. Kalau itu kontrolnya itu di terminal bus Pemalang itu, bisa dicek sendiri sama bosnya ya, atau orang-orang kantornya. Bagaimana cara kerjanya kontrolnya itu tidak benar, itu benar-benar menghancurkan perusahaan ya, cara kerja seperti itu. Sebab misalkan dapat 5, masuk ke perusahaan 2, buat kru 2, buat kontrol 1 itu. Pembagiannya seperti itu. Saya lihat dan saya benar-benar tahu hal-hal seperti itu ya. Setiap kontrol itu, setiap mobil itu atau bus itu masuk, setiap masuk kalau dapat tambahan di jalan, dapat seseran di jalan, pasti dibagi seperti itu ya. Paling kalau malam-malam sepi, makanya kalau kru-krunya juga paling suka kalau jalan di malam-malam sepi ya, di jam-jam sepi, jadi malam-malam sepi, di waya-waya penumpang sepi. Tapi karena dia boleh nyeser, boleh ngambil penumpang di jalan, nanti finishnya ngambil penumpang itu di Pemalang. Nah disitulah mereka bermain ya. Tapi kalau sudah full dari Blora atau dari Prodadinya, itu udah nggak ada kesempatan lagi mereka. Paling ya paket, paling ya kerjasamanya sama kontrolnya itu bagi-bagi uang paket, paling seperti itu ya. Tetapi memang bahaya sekali kru-kru yang seperti itu untuk sebuah perusahaan ya. Jadi perusahaan itu kalau tidak ditunjang oleh kru-kru yang solid memang luar biasa. Tapi kalau kayak yang sistem kontrol ini tadi memang sudah mengakar ya. Saya lihat sendiri dari tahun berapa itu, memang seperti itu cara mainnya. Oke, saya ucapkan terima kasih.